Korek dilis. Korek. Gila. Korek aku mau. Sebelum aku mau. Lagi apa kok? Ini berapaan, Mas? 2000 Mas, satu bungkus 2000. 2000. Kalau yang ini? Yang ini 1500 satu bungkus. Oh, murah ya? Ya. Sekarang dipilih Mas, ada roti juga, tisu. Pesen nasi goreng satu ya? Nasi goreng ya Mas, yang tunggu. Mas duitnya 255 bensinnya. Bayar 5.000. Belas mitos Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung tertinggi di kedua Jawa Tengah dan termasuk dalam Seven Summits of Java. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Gunung Lawu terkenal sebagai salah satu gunung yang cukup angker. Nah, di bawah ini merupakan fakta dan mitos mengenai Gunung Lawu. Mungkin belum banyak kamu tahu apa sajakah fakta mitos tersebut. Yuk kita simak bersama-sama. Menurut cerita masyarakat setempat, saat kamu mendaki Gunung Lawu, apabila kamu melihat seekor kupu-kupu hitam namun mengeluarkan cahaya kebiruan, maka itu tandanya kehadiranmu diterima di Gunung Lawu. Kijang emas. Mitos satu ini cukup unik. Menurut informasi, jika kita melihat kijang emas di Gunung Lawu, tunggulah kijang tersebut hingga mengeluarkan kotoran. Lalu ambil kotoran tersebut dan bawa pulang. Karena mitosnya apabila kita mendapatkan kotoran dari kijang emas tersebut, maka rezeki kita akan lancar. Yang ketiga, burung jalak. Menurut cerita masyarakat lereng Gunung Lawu, jika saat kita mendaki dan melihat burung jalak, maka burung tersebut akan menuntun kita ke arah yang benar. Karena mitosnya burung jalak di Gunung Lawu merupakan jelmaan dari penunggu gunung tersebut. Burung ini hanya akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berniat baik. Yang keempat, misteri pasar setan. Dinamakan pasar setan karena pasar tersebut tidak terlihat kasat mata, hanya susunan batu saja. Namun tempat ini dipercaya sebagai pasarnya setan. Tak jarang ada pendaki yang mendengar mau beli apa mas dalam bahasa Jawa, namun ketika dilihat tidak ada siapa-siapa. Yang kelima, jangan mengeluh. Sama halnya dengan kebanyakan gunung di Indonesia, ada beberapa pantangan yang harus kita patuhi ketika mendaki di Gunung Lawu. Salah satunya adalah tidak boleh mengeluh. Karena jika kita mengeluh dipercaya keluhan kita akan menjadi kenyataan. Seperti saat kita mengeluh panas, maka kita akan benar-benar merasakan panas yang lebih dari biasanya. Jangan mendaki dengan jumlah ganjil. Jangan mendaki dengan jumlah ganjil. Jika ingin mendaki Gunung Lawu, disarankan tidak boleh ganjil. Usahakan mendaki dengan jumlah genap, karena menurut mitos mendaki dengan jumlah ganjil bisa membawa sial. Seperti apa yang telah ramai diperbincangkan sekarang ini. Gunung paling angker. Menurut cerita dari para pendaki gunung, Gunung Lawu merupakan salah satu gunung paling angker di Pulau Jawa. Gunung ini menyimpan banyak sekali cerita mistis yang belum terungkap. Walaupun jalur pendakiannya terlihat jelas, terutama di jalur Cemoro Sewu, nyatanya tak sedikit pula pendaki yang tersesat dan hilang di gunung ini. Nah, setelah beberapa mitos di atas, di bawah ini adalah fakta-fakta Gunung Lawu yang mungkin masih belum kalian ketahui. Gunung Lawu memiliki 3 puncak. Gunung Lawu juga menyimpan misteri pada 3 puncaknya.
dan menjadi tempat yang dianggap sakral di tanah Jawa. Harga dalam diyakini sebagai tempat pamoksan menghilangnya Prabu Brawijaya. Harga Dumilai diceritakan sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon yang merupakan abdi setia dari Prabu Brawijaya. Dan Harga Dumila merupakan tempat yang meditasi pagi penganut Kajawen. Nama asli Gunung Lawu. Apa kamu tahu jika sebenarnya Gunung Lawu bukanlah nama asli? Nama asli gunung ini adalah Wukir Mahendra. Menurut legenda, Gunung Lawu adalah kerajaan yang dipimpin penghuni Kayangan karena terkesima dengan pemandangan di sekitar Gunung Lawu. Jalur pendakian Gunung Lawu. Gunung Lawu memiliki 3 jalur pendakian, yaitu via Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah, Cemoro Kandang di Karanganyar, Jawa Tengah, dan Cemoro Sewu di Magetan, Jawa Timur. Dari ketiga jalur tersebut, via Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu adalah jalur paling populer. Tapi via Candi Ceto adalah jalur yang memiliki pemandangan terindah. Warung Mbak Iem. Warung Mbok Iem inilah ikon dari Gunung Lawu. Warung Mbak Iem merupakan sebuah warung yang terletak di puncak Gunung Lawu. Tak jarang pula para pendaki menyebutnya sebagai warung di atas awan. Awalnya Mbak Iem hanya sering mencari akar pohon untuk dibuatkan jamu. Karena sering tidak jarang para pendaki sudah kenal meminta dibuatkan minuman hangat. Sejak itu Mbok Iem berpikir untuk membuka warung. Malam satu suro. Setiap malam satu suro, banyak orang berziarah dengan mendaki hingga ke puncak. Dan tidak suro, selalu diadakan upacara sesaji di Gunung Lawu. Nah, itulah beberapa mitos yang ada di Gunung Lawu. Mau percaya atau tidak, semua kembali kepada dirimu sendiri. Yang pasti ketika mendaki di Gunung Lawu ataupun gunung lainnya, jangan lupa selalu menaati aturan ya teman-teman, karena setiap gunung itu selalu punya cerita dan mistisnya sendiri. Untuk kalian yang ingin mendaki Gunung Lawu, siapkan mental kalian, siapkan keinginan kalian, dan jangan pernah melanggar aturan-aturan yang telah dibuat di Gunung Lawu. Apalagi kita menyombongkan diri kita dan berkata kasar ataupun bercumbu dengan pasangan kita di Gunung Lawu. Hindari hal seperti itu. Oke, untuk semua teman-teman, jangan lupa kalian tonton juga video-video tentang Gunung Lawu, tentang hilangnya Alfi yang sekarang sedang masih dalam status pencarian. Meskipun belum ditemukan, semoga saudara kita bisa ditemukan dengan cepat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan mengeklik subscribe di bawah icon berwarna merah. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang ingin menaiki sebuah Gunung Lawu. Harus menonton video ini terlebih dahulu agar tahu bagaimana Gunung Lawu dan mitos-mitosnya seperti apa. Oke, tunggu lagi video-video selanjutnya dari channel ini tentang gunung-gunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.